Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao bersama dengan Ning Keyue pergi ke formasi teleportasi. Ning Keyue memastikan bahwa Yun Xiao dapat pergi dari kota bulan merah dengan aman. Karena itu dia mengantarkan Yun Xiao. Nah, langsung saja kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun, di mana kali ini Tuan Muda Yun akan melanjutkan perjalanannya di kota Haiti. Kita sambung di part 71. Kota bulan merah kini menjadi semakin padat. Jumlah orang terus bertambah sejak berakhirnya kompetisi bela diri. Hal itu terjadi tentu karena dalam waktu dekat, pembukaan alam ilahi akan segera terjadi. Kini jalanan pun penuh sesak. Antrean di formasi teleportasi bahkan dijaga ketat. Kehadiran Ning Keyue dan juga Yun Xiao seketika mengundang perhatian dari semua orang. Para penjaga terperanjat. Lalu dengan panik, mereka bergegas menyambut Ning Keyue dan juga Yun Xiao. Seorang penanggung jawab dari formasi teleportasi yang ada di sana segera memberi salam. Salam untuk Nona Keyue dan juga Tuan Muda Yun Xiao. Mendengar itu, tentu saja semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka kini melihat ke arah yang sama, dan riak besar pun tercipta. Dalam sekejap, keramaian yang tadi sangat riuh seakan membeku. Beberapa dari mereka mungkin tak mengenal Ning Keyue. Tetapi tidak seorang pun di sana yang tidak mengenal nama Li Yun Xiao. Nama itu bagaikan bintang yang paling terang di langit saat ini. Semua orang tengah memperbincangkannya. Di tengah perhatian semua orang, Ning Keyue lalu bicara kepada kepala penjaga. Dia berkata, "Sekarang buka jalur menuju kota Haiti." Kepala penjaga pun segera mengerti dan menghentikan seluruh layanan teleportasi untuk sementara waktu. Semua itu dilakukan demi membuka koordinat menuju kota Haiti. Setelah koordinat terbuka, kepala penjaga di sana lalu berkata, "Tuan Muda Yun Xiao, silahkan. Formasi teleportasi telah siap." Yun Xiao mengabaikan semua tatapan, mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah dia berpamitan pada Ning Keyue, dia pun melangkah ke dalam susunan teleportasi. Lalu, cahaya menyilaukan terlihat dan membentuk terowongan ruang angkasa. Tubuh Yun Xiao seketika menghilang dari kota bulan merah. Setelah Yun Xiao pergi, kerumunan yang ada di sana kembali ribut. Lalu kepala penjaga memberanikan diri dan bertanya kepada Ning Keyue, "Nona Keyue, adakah perintah lain?" Ning Keyue lalu berkata, "Mulai hari ini sampai dengan Yun Xiao kembali ke kota bulan merah, hentikan seluruh teleportasi menuju kota Haiti dan kota-kota yang ada di sekitarnya." Mendengar itu, sang kepala penjaga terkejut sejenak. Tapi dia dengan cepat menjawab, "Baik, Nona Keyue." Jujur saja, rasa ragu menyelimuti benak dari kepala penjaga. Tetapi dia tahu diri bahwa dia tidak berhak bertanya lebih jauh. Dari sudut pandang orang lain, jelas tindakan Ning Keyue ini adalah bentuk perlindungan yang ia berikan. Dalam pertempuran sebelumnya, Yun Xiao telah mengungkap banyak harta karun dan tentu itu akan memancing ambisi dari banyak pihak. Tentunya, Yun Xiao akan menjadi incaran dari banyak orang. Kini, dengan Ning Keyue yang memutus teleportasi secara langsung menuju kota Haiti, maka dia telah menghambat upaya pengejaran dari orang-orang yang ingin mencelakai Yun Xiao. Kalau mereka masih tetap ingin mengejar Yun Xiao, maka mereka harus mengejar Yun Xiao
melalui jalur yang lebih panjang dan melewati kota-kota yang lain. Oleh karena hal ini, kabar segera menyebar dengan cepat seperti kobaran api ke seluruh kota. Kabar bahwa Ning Keiyue melindungi Yun Xiao. Sementara itu di sisi lain, Yun Xiao bisa melihat ujung terowongan yang menyala terang. Dia kini tiba di sebuah pulau kecil, dan tidak jauh dari sana tampak sebuah kota di pesisir. Antara pulau yang memiliki formasi teleportasi dan juga kota pesisir terbentang sebuah jembatan yang panjang. Panjangnya sekitar 10 mil. Yun Xiao sendiri memutuskan untuk segera pergi ke kota itu. Tetapi ketika dia mulai terbang, penjaga di sana menghentikan Yun Xiao. Karena Yun Xiao tidak ingin membuat keributan, tentu dia kemudian nurut. Dia ke bawah lalu bertanya, apakah ada larangan terkait dengan hal itu? Dan penjaga menjawabnya bahwa memang di kota Haiti hampir sama dengan kota Bulan Merah, bahwa di sana dilarang untuk terbang. Satu-satunya jalan adalah dengan melewati jembatan yang ada di sana. Yun Xiao tidak terlalu banyak protes. Dia hanya bertanya, adakah retribusi yang harus ia bayarkan? Tetapi kata penjaga yang ada di sana, tidak ada retribusi untuk masuk ke dalam kota. Yun Xiao dipersilahkan masuk ke dalam kota. Di tengah jalan, Yun Xiao mendengar obrolan. Tunggu, ayo ke kamar dagang Tian Yuan. Ada duel besar di sana. Apa yang terjadi? Kudengar Li Yun Xiao, bintang muda terkuat dari umat manusia, akan melawan ahli dari ras laut. Ini pasti menjadi pertarungan yang menarik. Apa? Yun Xiao? Dia ada di sini. Jangan bercanda. Yang lain berkata, mana mungkin aku bercanda? Ini adalah berita yang besar. Semua orang kini sedang menuju kamar dagang Tian Yuan. Kalau kita terlambat, kita tidak akan kebagian tempat. Ayo pergi. Ya Tuhan, kultivator nomor 1 di generasi muda manusia benar-benar akan bertarung. Kalau begitu kita tidak boleh ketinggalan. Segera, dua laki-laki parubaya itu segera pergi meninggalkan tempat itu. Yun Xiao yang mendengarnya tertegun. Dia tidak bertanya, tetapi keduanya sudah lari tunggang langgang. Bagaimana mungkin dirinya bertarung tapi dirinya sendiri masih ada di sana? Itu menjadi pertanyaan yang cukup membingungkan. Yun Xiao lalu terdiam. Dia tidak menduga bahwa ketenarannya akan menjadi sebesar ini. Lalu dengan rasa ingin tahunya, Yun Xiao lalu kemudian berjalan menuju kamar dagang Tian Yuan. Lagi pula, Yun Xiao juga mungkin bisa mencari tahu kabar tentang Ding Ling Er dari kamar dagang Tian Yuan. Dalam waktu singkat, Yun Xiao pun tiba di kota Haiti. Semua orang kini berkumpul di sisi selatan kota, di depan kamar dagang Tian Yuan. Kemudian terlihat dua laki-laki berdiri di atas tembok kota. Kerumunan yang ada di bawah menjadi begitu ramai. Teriakan mereka menggema di langit. Sementara itu Yun Xiao sendiri, dia menerobos kerumunan dan menoleh ke arah tembok kota. Di sana terlihat seorang laki-laki. Yang ada di sisi kiri memiliki wajah yang dingin dan sombong. Di salah satu tangannya dia memegang pedang, dan di tangan yang lain dia memegang sebuah monumen batu. Lalu dengan satu ayunan, laki-laki itu menunjuk ke arah laki-laki yang ada di hadapannya. Dia berseru, "Xiangxi sudah kalah dariku sebelumnya. Saat itu aku mengampuni nyawanya, tapi kali ini tampaknya kau juga ingin dipukul."
Laki-laki yang ada di sebelah kanan mengenakan armor perang yang bentuknya menyerupai naga, tapi tentu bukan naga sejati. Kemudian tombak di tangannya juga memancarkan aura yang kuat dan ganas. Laki-laki itu berseru, "Kurang ajar. Xiangxi adalah adik laki-lakiku. Aku, Ruolong. Aku bersumpah akan menghapus aib dari ras laut kami menggunakan darahmu, Li Yunxiao." Rupanya, laki-laki pemegang pedang dan juga monumen tadi adalah Li Yunxiao. Tidak benar-benar Li Yunxiao, tentu saja. Dan kita sebut saja dia sebagai peran pengganti. Si peran pengganti ini terlihat mendengus. Dia berkata, "Aku sudah menekan adikmu sampai dia tak berdaya. Apa kau pikir kau cukup kuat sampai-sampai kau bisa lolos dari nasib yang sama?" Mendengar itu, sosok Ruolong meraung, "Cukup bicaramu. Sekarang matilah di tanganku." Bola cahaya meledak dari tubuhnya. Lalu, dia menerjang maju dengan kekuatan yang dahsyat. Gelombang tekanan yang tercipta membuat lebih dari separuh penonton yang ada di sana ketakutan. Banyak dari mereka yang mundur dengan panik dan wajah pucat. Sementara itu, Yunxiao yang mengamati dari jauh tertegun. Dia bisa melihat bahwa kedua orang yang bertarung di atas tembok itu sama-sama memiliki tingkat kultivasi di ranah martial supreme. Pertarungan mereka pun benar-benar luar biasa. Melihat itu, orang-orang bersorak. Sosok peran pengganti Li Yunxiao kini mengangkat pedangnya, lalu menebas, dan di saat yang sama, monumen dewa yang ada di tangan kanannya juga berputar menjadi perisai untuk menangkis serangan lawan. Keduanya beradu dalam benturan yang hebat, menampilkan jurus-jurus yang indah dan berkilauan, membuat semua mata menjadi terpana. Di sebuah gedung yang tinggi di kejauhan, seorang laki-laki berjubah putih berdiri di terpa angin. Melihat adegan itu, dia mencibir. Kukira itu sungguhan Li Yunxiao. Rupanya hanya dua orang badut yang sedang bermain peran. Lalu di belakang laki-laki itu berdiri seorang laki-laki tua berpakaian mewah. Dia tampak tersenyum tenang. "Tuan muda Lei Feng, mohon untuk tidak heran. Di kota Haiti kami, hal-hal semacam ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari." Rupanya laki-laki berjubah putih yang sebelumnya adalah Beiming Lai Feng. Setelah pertempuran besar antara Yunxiao dan Xiangxi, Beiming Lai Feng datang ke kota Haiti. Dia bertujuan untuk mengurus tugas dari sektenya. Yah, sayang sekali. Pertarungan antara Li Yunxiao dan Xiangxi begitu terkenal, tapi aku tak sempat menyaksikannya sendiri. Ia tampak menghela nafas sejenak, lalu berkata, "Semoga suatu hari nanti aku bisa bertemu dengan mereka berdua. Itu pasti akan menjadi pengalaman luar biasa jika aku bisa bertanding dengan mereka." Kemudian orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tuan muda Lai Feng, Anda adalah kepala dari 4 jenius utara. Jika Anda ikut serta dalam kompetisi itu, Li Yunxiao tidak akan punya peluang sedikit pun. Anak itu hanya beruntung karena dia mendapatkan kesempatan besar." Beiming Lai Feng dengan tenang berkata, "Tuan Kota Liao, Anda terlalu menyanjungku. Yunxiao dikenal sebagai bintang yang sedang naik daun. Dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau aku harus melawannya, belum tentu aku akan memenangkannya." Rupanya, orang tua yang ada di belakang Beiming Lai Feng adalah
tuan kota dari kota Haiti. Namanya adalah Liao Yangbing. Kemudian Liao Yangbing tertawa dan berkata, "Tuan muda Lai Feng, Anda terlalu rendah hati. Memang ada kabar yang mengatakan bahwa Yun Xiao, meski dia hanya seorang martial supreme bintang 6, tetapi dia bahkan mampu mengerahkan kekuatan yang setara dengan ahli di ranah martial Shofreigen. Namun menurutku, semua itu terlalu dilebih-lebihkan. Anda adalah ahli bela diri sejati. Tidak mungkin dia dapat dibandingkan dengan Anda." Mendengar itu, Pei Ming Lai Feng mengangguk pelan. "Ya, kurasa itu juga benar. Tapi katanya saat ini Datian Yun Xiao hancur dalam pertarungan itu. Formasi Dao bela dirinya juga runtuh. Sungguh disayangkan, bakat sebesar itu lenyap seketika." Liao Yangbing sambil tersenyum berkata, "Setiap tahun selalu muncul ada banyak jenius. Tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan sampai akhir? Yun Xiao hanyalah salah satu di antara miliaran bintang yang bersinar. Jika bukan karena kota bulan merah, namanya tidak mungkin tersohor ke seluruh penjuru dunia. Boleh dibilang dia itu beruntung. Tetapi hanya tokoh-tokoh seperti tuan muda Lai Feng lah yang bisa menjadi pemimpin sejati di masa depan." Pei Ming Lai Feng tertawa kecil. "Tuan kota, lagi-lagi Anda terlalu memujiku. Sudahlah, mari kita tinggalkan perbincangan ini dan kembali ke urusan utama kita." "Baik tuan muda, kalau begitu mari silahkan masuk," kata Liao Yangbing yang mempersilahkan Pei Ming Lai Feng. Keduanya lalu memasuki pavilion. Sementara itu pertarungan di menara kota masih berlangsung dengan sengit. Runlong menebas dengan tombak besarnya, dan sosok yang disebut Li Yun Xiao mengangkat pedangnya untuk menangkis. Ledakan pun terdengar. Benturan keras mengguncang udara. Pedang dari pemeran pengganti pun kini telah patah. Wajahnya memucat. Dia buru-buru menggunakan replika dari monumen dewa untuk bertahan. Namun meski begitu, dia terpental jauh dan hampir kehilangan nyawanya. Di sana, sosok pemeran Runlong tertawa keras. "Mari kita lihat bagaimana kau akan bertahan kali ini." Setelah itu, sosok pemeran pengganti menarik nafas panjang. Dia menenangkan dirinya dan kemudian menelan sebuah pil obat. Di saat yang sama, ia menggerakkan tangannya dan seberkas cahaya pedang muncul di telapak tangannya. Melihat itu, Runlong tertawa arogan. "Sia-sia saja. Tiada obat di dunia ini yang bisa menyembuhkan luka akibat ki naga sejatiku. Tombak Raja Lautku tidak tertandingi. Tak ada senjata di dunia ini yang bisa menahannya." Sosok pengganti Yun Xiao mendengus dingin. "Aku rasa tidak begitu." Dia lalu menyalurkan kekuatannya ke dalam pedang miliknya. Dan dalam sekejap 9 sinar cahaya pedang muncul bersamaan. Semuanya menebas dengan formasi yang mematikan. Ledakan pun terjadi. Benturan dahsyat kembali mengguncang seluruh tempat itu. Suara pedang dan tombak menggema, mengguncang hati dari setiap penonton yang ada di sana. Tombak di tangan Ruolong benar-benar patah oleh karena serangan sebelumnya. Lalu gelombang ki pedang merobek tubuhnya, membelah armor aneh yang ia kenakan. Dia bahkan sampai muntah darah, sebelum akhirnya dia terpental ke belakang. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan amarah.
Dia berseru, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana lukamu bisa pulih begitu cepat? Ditambah tombak Raja Laut milikku, bagaimana ini bisa patah?" Di sana, pemeran pengganti Yun Xiao pun tertawa. Sungguh pertanyaan yang bagus. Lagi pula kalian para ras laut tidak akan mengerti tentang dao alkimia dari kaum manusia. Ramuan yang baru saja kugunakan untuk menyembuhkan diriku adalah ramuan yang dibuat oleh alkemis tingkat 7 dari kamar dagang Tian Yuan. Setelah hampir 100 tahun penelitian, mereka berhasil mengembalikan resep ramuan kuno dan meraciknya dari bahan-bahan terbaik. Itu adalah ramuan yang tak tertandingi. Ramuan yang bahkan mampu menghidupkan kembali nyawa seseorang. Ditambah, pedang yang kugunakan sengaja ditempa oleh 7 alkemis papan atas dari 3.000 jenis material. Semuanya dibakar dengan api tungku inti bumi. Dalam sekali tebas, apapun yang ada di depannya akan hancur. Mendengar itu, Ruolong menggeram. "Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Li Yun Xiao, ingat hari ini. Aku tidak kalah karena dirimu. Aku hanya kalah oleh karena pil dewa dan senjatamu. Aku tidak mau menerima ini." Mendengar itu, sosok pengganti Li Yun Xiao tertawa. "Tak peduli kau bicara apa. Sudah waktunya kau pergi dari sini." Sosok pengganti Li Yun Xiao lalu menyerang Ruolong dan membuat dia terpental, menghilang di ujung cakrawala, berubah menjadi sebuah titik hitam. Kemudian pemeran pengganti Li Yun Xiao tampak menyeringai. "Selama aku Li Yun Xiao masih ada di sini, kalian ras laut tidak akan pernah menginjakkan kaki di benua ini." Suaranya menggema, membuat semua orang yang ada di sana merasa tersentuh. Lalu, satu kalimat terakhir dari peran pengganti Li Yun Xiao. Dia berseru, "Sejak aku memakai produk kamar dagang Tian Yuan, aku hidup sepenuhnya sesuai dengan kekuatanku. Sungguh tidak mengecewakan." Setelah mengatakan itu, sosok Li Yun Xiao melesat ke langit dan menghilang menjadi seberkas cahaya. Melihat itu, semua orang yang ada di sana terpukau. Mereka semua mulai bersorak dan memberikan dukungan pada Yun Xiao. Lalu dalam sekejap, semua kerumunan itu berubah menjadi pembeli. Kini lautan manusia berdesakan di sana sampai ke lorong-lorong. Yun Xiao sendiri terhimpit di antara kerumunan itu. Tapi dia kemudian melangkah maju, menghilang di antara keramaian. Dia baru muncul lagi di dalam sebuah lorong yang sedikit lebih longgar. Sambil tersenyum tipis dia berkata, "Sudah lama tidak seperti ini. Rupanya kamar dagang Tian Yuan sedang mengadakan promosi. Bisnis mereka mungkin akan melimpah beberapa hari ke depan. Karena itu, aku akan menunda mencari tahu berita tentang Ding Ling Er. Kalau begitu, sekarang aku akan berkeliling ke perusahaan dagang yang lain." Bagaimanapun daya tarik kamar dagang Tian Yuan segera membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Ketika Yun Xiao memasuki sebuah toko harta karun, dia mendengar percakapan di dalam. "Pemilik toko, kita juga harus beriklan. Tian Yuan sudah kelewatan sekarang." "Beriklan? Dengan apa?" "Mempekerjakan 2 martial supreme untuk melakukan pertunjukan saja, itu menghabiskan puluhan miliar primordial stone. Markas besar pun tidak peduli dengan kita sekarang. Sial, padahal menjalankan operasi normal saja sudah sangat sulit.
sekarang justru seperti ini? Mereka terus berdiskusi. Sementara itu seorang pelayan yang menyadari kedatangan Yun Xiao dengan segera menyapanya. "Apa yang ingin Anda beli, Tuan?" Yun Xiao hanya tersenyum lalu kemudian berkata, "Apa kalian punya mutiara bulan Laut Timur?" Mutiara bulan Laut Timur? Pelayan itu sedikit terkejut. Ia kemudian menatap Yun Xiao dari kepala hingga kaki, lalu dengan ragu berkata, "Tuan, benda itu sangat langka, dan toko kami tidak menyimpannya. Jika Anda sungguh menginginkannya, silahkan tinggalkan informasi dan uang muka. Begitu kami mendapatkan benda itu, kami akan segera memberitahu Anda." Yun Xiao mengerutkan kening. Ada sedikit kekecewaan. Bahkan toko harta karun sebesar ini pun tak memilikinya. Mendengar perkataan Yun Xiao, pelayan itu segera menjelaskan, "Tuan, Laut Timur memiliki ribuan jenis produk. Saya tahu tentang mutiara bulan itu. Walaupun itu bukan barang paling berharga, tetapi mutiara bulan tergolong langka. Hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. Saya pernah melihat satu belum lama ini, tetapi kini sudah dipindahkan, sudah dibeli oleh orang lain." Melihat wajah Yun Xiao yang mulai muram, si pelayan segera mencoba mencairkan suasana. "Tuan, barang langka semacam itu sulit diperoleh dalam waktu yang singkat. Tetapi beberapa klan besar mungkin memilikinya. Oh, kalau memang Tuan menginginkan sebuah mutiara, kami juga punya mutiara langka yang lain. Mutiara trikutu penyu dan mutiara kerang." Lalu, sebelum pelayan itu melanjutkan kata-katanya, Yun Xiao tak lagi menggubrisnya. Dia langsung meninggalkan kamar dagang itu dan kemudian terus mencari ke kamar dagang yang lain. Dia mendatangi kamar dagang satu per satu, tapi tak satu pun memberikan jawaban yang memuaskan. Saat hampir kehabisan akal, matanya tiba-tiba menangkap sebuah papan nama yang mencolok. Serikat Pekerja Awan Ungu. Rumah dagang ini adalah milik dari salah satu kenalan lama. Berbeda dengan perusahaan dagang yang lain, sejak kemunculan kamar dagang Tian Yuan, tempat ini masih tetap ramai. Banyak orang yang berlalu lalang dan bisnisnya tampak stabil. Bahkan suasana ramah di dalamnya pun terdengar dari segala arah. Di antara mereka, sosok pelayan yang jelita kemudian muncul dan berjalan menuju ke arah Yun Xiao. "Pelanggan yang terhormat, apa yang ingin Anda beli?" Suaranya terdengar lembut. Seorang gadis muda muncul. Wajahnya tampak gugup dan sedikit panik. Saya adalah Set Yuan Surgawi nomor 5. Apakah Anda ingin membeli pelayan toko?" Katanya tanpa sadar yang telah salah bicara. Kalimatnya terbolak-balik. Semua itu terjadi ya tentu karena dia hanya menghafalkan teks dari panduan yang diberikan. Sehingga kali ini dia melakukan kesalahan. Lalu pelayan itu melanjutkan, "Kami bisa memberikan 1 set yuan dengan 100 batu primordial kelas menengah. Jika Anda berminat, silahkan mendaftar di sini." Tanpa ragu, pelayan itu langsung menarik Yun Xiao menuju konter pendaftaran. Wanita di meja pendaftaran mengangkat kepalanya dengan wajah terkejut. "Wow, gadis kecil, kamu baru saja menutup transaksi
Hebat sekali, katanya sambil mengacungkan jempol. Pelayan yang tadi melayani Yun Xiao tertawa kecil dan wajahnya berseri. Hehe, terima kasih saudari Min. Aku akan bekerja keras. Ia mengepalkan tinjunya di depan dada dengan penuh motivasi. Wanita yang tadi bicara bertanggung jawab di bagian pendaftaran, kita sebut saja sebagai resepsionis. Kini resepsionis itu menatap Yun Xiao dan kemudian berkata, "Jadi Tuan, nomor berapa yang Anda inginkan? Jika modelnya populer, Anda mungkin harus menunggu pengiriman." Yun Xiao sedikit pusing. Sejak dia memasuki ruangan, dia bahkan belum mengatakan satu kata pun. Resepsionis itu lalu kemudian menunjuk pada satu set armor. "Tuan, ini adalah armor dan pedang yang tadi dikenakan oleh Yun Xiao saat melawan Runlong. Set ini adalah yang paling laris sekarang. Kami sudah menerima lebih dari 3.000 pesanan. Dan kami bahkan tidak tahu berapa banyak lagi yang telah dijual oleh kamar dagang Tianyuan. Jika Anda memilih set ini, mungkin Anda perlu menunggu beberapa waktu sampai set armor ini tiba." Yun Xiao tertegun. Tak heran, benda-benda itu tampak familiar. Ternyata semua yang ada di situ adalah set perlengkapan yang sebelumnya dikenakan oleh Dirwan Yun Xiao di dalam pertunjukan. Yun Xiao lalu kemudian berkata dengan suara datar, "Tidak, aku datang bukan untuk membeli armor. Aku ingin tahu apakah kalian memiliki mutiara bulan Laut Timur." Resepsionis itu sempat terdiam, lalu menoleh ke arah pelayan yang tadi melayani Yun Xiao. "Oh iya, namanya Xiao Hong." "Mutiara bulan Laut Timur, Tuan?" "Sepertinya tidak ada yang seperti itu di sini." Begitu menyadari Yun Xiao bukanlah pembeli dari set armor yang tadi ditawarkan, semangat dari resepsionis itu pun menurun. Tapi meski begitu, dia tetap tersenyum secara profesional. Dia juga berkata, "Kalau begitu, Tuan, silahkan lihat barang yang lain. Xiao Hong, tolong layani tamu ini." Begitu mendengar bahwa transaksinya gagal, wajah Xiao Hong langsung menjadi cemas. "Pelanggan yang terhormat, bukankah Anda datang untuk membeli set armor? Kenapa tiba-tiba Anda membatalkannya?" Usia dari Xiao Hong baru sekitar 11 tahun. Wajahnya tampak memerah karena panik. Ini adalah transaksi pertama yang ia urus. Jadi, tidak mungkin dia membiarkan transaksi ini gagal begitu saja. Melihat hal itu, Yun Xiao mulai paham. Gadis kecil itu bukan pura-pura bodoh, melainkan memang adalah seorang pemula yang belum berpengalaman. Yun Xiao menghela nafas lembut. Dia berkata, "Gadis kecil, aku tidak pernah mengatakan kalau aku ingin membeli sesuatu darimu." Mendengar itu, Xiao Hong terkejut. Kalau pelanggan tidak berniat untuk membeli, lalu kenapa Anda di sini?" Yun Xiao diam. Dia merasa tidak tega berdebat dengan anak sekecil itu. Lalu tepat saat dia hendak pergi, sekelompok orang tiba-tiba masuk dari luar. Wajah mereka tampak muram. Aura mengancam keluar dari rombongan itu. Sementara resepsionis yang tadi berhadapan dengan Yun Xiao dengan segera mengeluarkan jimat giok dan menghancurkannya. Itu adalah sinyal darurat
untuk memanggil bala bantuan. Sekalipun Serikat Awan Ungu tergolong kamar dagang berukuran kecil, kekuatan mereka tetap disegani. Mereka sendiri memiliki pasukan pengawal yang tangguh. Karena itu juga, serikat ini masih bisa berdiri tegak di kota Haiti. Resepsionis mengenali pemimpin kelompok ini. Yu Cheng Suang, kenapa kalian datang dan membuat keributan? Ketua kelompok itu, yang tadi dipanggil dengan nama Yun Cheng Suang, dengan dingin berkata, "Keributan katamu? Aku datang kemari untuk menuntut keadilan. Bagaimana bisa Serikat Awan Ungu menjual ramuan palsu? Kalian benar-benar telah kelewatan. Gara-gara ramuan itu, saudaraku keracunan dan mati." Dari belakang kelompok itu, beberapa orang maju membawa 2 buah tandu. Di sana terlihat 2 orang yang mati dengan tubuh membiru. Resepsionis tadi segera menyadari betapa gentingnya situasi ini. Kalau tuduhan itu dibiarkan, maka reputasi dari kamar dagang ini akan dipertaruhkan. Resepsionis pun dengan segera menegur, "Yun Cheng Suang, kendalikan kata-katamu. Jangan menuduh Serikat Awan Ungu sebelum kita menemukan kebenarannya. Kami bukan orang yang mudah diperdaya. Serikat ini telah berdiri bertahun-tahun. Kapan kami pernah menjual barang palsu? Hanya kalian yang tahu kalau kalian menjual obat palsu. Kalau tidak, mengapa nyawa saudaraku sampai harus melayang?" Yun Cheng Suang mendengus dan mendorong seorang pelayan di dekatnya. Pelayan itu gemetar ketakutan, menutup mulutnya dan tampak mau menangis. Pemandangan itu seketika membuat suasana di sana menjadi tegang. "Yu Cheng Suang, lepaskan dia," kata resepsionis itu dengan penuh amarah. Tapi Yu Cheng Suang tetap dingin. Dia mencengkram pelayan itu seperti memegang anak kecil. "Aku hanya ingin agar kalian melihat bahwa nyawa saudaraku hilang. Semua terjadi karena ulah kalian." Melihat sikap Yu Cheng Suang, Xiao Hong yang tadi melayani Fang Yuan segera berlari maju. Dia yang tadi ketika melayani Fang Yuan sangat gugup, kini maju dengan gagah berani. "Lepaskan adik Lian. Kau pengecut. Kau membuat adik Lian menangis." Dengan keberaniannya yang mengejutkan itu, Xiao Hong menarik tangan Yu Cheng Suang untuk membela pelayan itu. Dalam sekejap orang-orang terpana karena seorang gadis kecil menantang seorang pemimpin dari kelompok pemburu terkenal. Yu Cheng Suang marah. Dia menggoyangkan lengannya dan melempar Xiao Hong hingga terpelanting. Tubuh Xiao Hong terlempar menabrak meja resepsionis. Yu Cheng Suang lalu berseru, "Hari ini, tak peduli bagaimanapun kalian membela diri, atau kalian mencoba membersihkan nama kalian, kalian tetap harus membayar nyawa saudaraku." Wajah resepsionis tadi berubah menjadi tegang. Tuduhan pembunuhan akibat penjualan pil palsu itu adalah aib yang mengerikan. Dan kalau itu sampai terbukti benar, maka tentu reputasi dari kamar dagang juga akan hancur. Saat itu, dari segala arah, para kultivator penjaga Serikat Awan Ungu telah datang dan menghadang kerumunan itu. Di antara mereka, seorang laki-laki tua berjubah muncul. Dia menegakkan tongkat di tangannya. Auranya menekan dan membuat rasa hormat sekaligus takut. Yu Cheng Suang mengenali laki-laki itu dan berkata, "Paman Wu,
Apapun alasan dari kedatanganmu, kau tidak bisa menekanku. Aku datang untuk menuntut balas atas kematian saudaraku. Keadilan harus ditegakkan. Hari ini ada banyak saksi mata yang hadir. Apa kau hendak menggunakan kekerasan untuk menutupi kesalahan kalian? Sosok yang dikenal dengan nama Paman Wu ini dulunya adalah seorang pemburu terampil di kota ini. Tetapi sekarang usianya sudah senja. Dia memilih untuk pensiun dan menjadi pelindung dari kamar dagang ini. Paman Wu kini menatap rombongan itu. Dia tentu mengenal mereka semua, karena sebagian besar dari mereka adalah murid yang pernah ia latih. Paman Wu lalu kemudian berkata dengan tegas, "Aku mengerti kemarahan kalian, namun pikirkan baik-baik. Sudah berapa lama Serikat Awan Ungu ini berdiri? Pernahkah kalian melihat kami menjual pil palsu? Jika memang itu benar, apakah hanya kalian yang menjadi korban? Apa keuntungan yang didapatkan dengan menjual pil palsu? Apa kau bicara tentang uang semata? Kalau memang Serikat Awan Ungu sebodoh itu, mungkinkah organisasi ini bisa bertahan sampai sekarang?" Perkataan Paman Wu menyentuh hati banyak orang. Sekonyong-konyong, keraguan mulai merayap. Menjual pil palsu terasa tak masuk akal bagi serikat pedagang ini. Tapi Yu Cheng Suang dengan segera berkata, "Kata-kata Paman Wu tak cukup untuk menenangkan kami. Saudaraku mati karena meminum pil yang dibeli dari Serikat Awan Ungu. Banyak saksi yang melihatnya sendiri. Aku tidak meragukan kredibilitas dari kamar dagang ini. Tetapi sekalipun begitu, kamar dagang ini tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya." Pernyataan itu masuk akal bagi semua orang. Seiring berkembangnya perdagangan, tentu saja kesalahan sangat mungkin terjadi. Bahkan toko besar pun terkadang tak menjamin setiap tuntutan produksi sempurna. Paman Wu terdiam sejenak. Dia tak bisa serta-merta membantah kemungkinan itu. Maka dengan tegas dia berkata, "Karena tidak ada kepastian, kita harus menyelidikinya sampai tuntas. Kita akan membersihkan nama Serikat Awan Ungu jika memang tak bersalah, dan mengungkap kebenaran demi mereka yang sudah tewas." Setelah itu, sosok berwarna ungu berkelebat masuk. Melihat itu, jantung Yun Xiao berdebar. Sosok berwarna ungu itu adalah seorang wanita, orang yang pernah ia temui sebelumnya. "Presiden Suan!" seru resepsionis dengan cepat. Dia segera menyambutnya. Presiden Suan alias Han Suan. Dia melangkah maju. Wibawanya lebih anggun dan terkontrol dibandingkan sosok yang pernah Yun Xiao ketemu di masa lalu. Kini wajahnya tak lagi panik. Seolah masalah Serikat Awan Ungu telah diatasi setidaknya sampai ia datang. Tapi karena ruangan itu cukup sempit karena ada banyak orang yang berkumpul, Han Suang tidak melihat ke arah Yun Xiao. Kini dia langsung menghadapi Yu Cheng Suang. Suaranya dingin. Dia berkata, "Kita akan mencari kebenarannya, bukan menuduh tanpa bukti. Ada kemungkinan bahwa mungkin pihak ketiga memanfaatkan situasi ini untuk menyerang reputasi kami." Yu Cheng Suang mendongak. Dengan geram dia berkata, "Tunggu dulu, maksudmu aku berpura-pura?"
Dua saudaraku setelah meminum pil itu keracunan dan mati. Dan kau masih mengatakan kalau aku berpura-pura." Han Xuan menatap mayat yang ada di bawah. Dia berkata, "Tidak perlu berdebat. Bawa pilnya. Jangan katakan padaku kalau pil itu sudah habis." Yu Cheng Xuang geram. Dia lalu kemudian melemparkan sebuah kotak ke arah Han Xuan. "Itu 18 pil penghilang statis darah kelas 6 yang kubeli dari kalian sebelumnya. Sekarang hanya tersisa 17. Lihatlah sendiri." Han Xuan lalu membuka kotak itu dan memeriksanya. Wajahnya tampak mengerut. Pil itu memang berasal dari serikat awan ungu, dibuat berdasarkan formula yang sebelumnya diberikan oleh Yun Xiao padanya. Efeknya terkenal sangat baik. Pil itu adalah salah satu produk unggulan yang tengah dipasarkan di dalam serikat. Setelah memastikan hasil pemeriksaan awal, hati Han Xuan sedikit tenang. Pil penghilang statis darah itu telah lama beredar di pasar dan selalu mendapatkan tanggapan baik tanpa satupun insiden. Jelas masalah ini tidak berasal dari pil itu sendiri, melainkan karena ada sebab lain. Han Xuan lalu menyerahkan kotak itu kepada resepsionis. "Periksa catatan pengirimannya, lalu panggil seorang alkemis untuk memverifikasi ke-17 pil itu." Resepsionis itu segera melakukan pengaturan, dan suasana toko kembali menjadi sunyi. Semua orang tampak menunggu hasil dari keributan ini. Lalu tak lama kemudian, sebuah buku catatan pengiriman ditemukan, dan catatan itu menunjukkan bahwa memang pil-pil yang dibawa oleh kelompok pemburu itu memang berasal dari serikat awan ungu. Dan dengan segera, seorang alkemis tua juga diundang ke sana. Yun Xiao sendiri menatap alkemis itu. Dia bisa tahu bahwa alkemis itu punya basis tingkat 6. Dengan segera, Han Xuan memberi hormat dan berkata, "Tetua Gao, tolong periksa pil penghilang statis darah ini." Segera Tetua Gao mengangguk, mengambil pil itu lalu membungkusnya dengan kekuatan jiwa miliknya. Dia memusatkan energinya untuk melakukan analisis dengan seksama. Sementara itu, Yu Cheng Xuang menatapnya tanpa berkedip. Ada ketegangan yang tampak jelas di wajahnya. Setelah beberapa saat, Tetua Gao lalu berkata, "Nona Han Xuan, saya bisa memeriksa bahwa bahan-bahan di dalam pil ini sama persis dengan yang diproduksi oleh serikat awan ungu. Aku tidak bisa menemukan perbedaannya." Mendengar itu, Yu Cheng Xuang langsung tertawa keras. "Sekarang, bahkan alkemismu sendiri mengakui kalau tidak ada masalah dengan pil itu. Sekarang kematian saudaraku hanya bisa berarti satu hal. Pil ini cacat. Pil ini mengandung racun yang mematikan." Mendengar itu, kerumunan langsung riuh. Mereka yang pernah membeli pil itu mulai panik. Suara-suara permintaan untuk pengembalian uang mulai terdengar di seluruh ruangan. Ekspresi Han Xuang menegang. Dia memberi isyarat dan kemudian seseorang segera membawa seekor anjing. Di hadapan semua orang, anjing itu diberi satu butir pil. Awalnya, anjing itu tampak aktif dan kuat. Namun tak lama kemudian tubuhnya kejang, mulutnya berbusa dan dia mati dengan wajah membiru. Seseorang berseru, "Itu benar-benar racun!" Suasana seketika menjadi kacau. Para anggota serikat awan ungu memucat. Rasa takut dan kebingungan menyelimuti mereka.
Tetua Gao mencoba menenangkan suasana di sana dan berkata, "Kekuatanku terbatas dan kondisiku menurun dari tahun ke tahun. Jujur saja sulit bagiku untuk menganalisis pil tingkat 6 ini secara menyeluruh. Nona Han Xuan, sebaiknya kamu meminta bantuan dari seorang alkemis besar dari kamar dagang Tian Yuan." Mendengar itu Yu Cheng Xuang mendengus sinis. "Meskipun kita memanggil alkemis tingkat 9 sekalipun, hasilnya tak akan berubah. Pil itu jelas dari Serikat Awan Ungu, dan bahkan anjing itu mati setelah memakannya. Kalian tetap tak bisa menghindar dari tanggung jawab ini." Tapi Han Xuan dengan tenang berkata, "Tetua Gao sendiri sudah mengakui keterbatasannya. Pil tingkat 6 ini memang sulit untuk dinilai. Kalau begitu, mari kita lakukan penilaian lagi. Tetapi, supaya lebih adil, penilaian akan dilakukan oleh alkemis dari kamar dagang pihak ketiga." Yu Cheng Xuang mencibir, "Aku sudah menduga kau akan mengatakan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa kamar dagang Tian Yuan adalah pendukung kalian? Di mana keadilan kalau kalian memeriksanya sendiri? Tapi tak masalah, aku sudah menyiapkan seseorang. Aku telah mengirimkan orang untuk mengundang Tuan Si De Yuan. Mari kita lihat, apalagi alasanmu setelah hasil penilaiannya keluar." Seluruh anggota Serikat Awan Ungu tertegun. Seketika suasana kembali menegang dan firasat buruk merebak di hati mereka. Si De Yuan adalah seorang alkemis tingkat 8 yang disewa langsung oleh Tuan Kota Haiti. Biasanya para pemimpin dari kamar dagang besar pun sangat jarang diberi kesempatan untuk menemuinya. Apalagi seorang kepala kelompok pemburu seperti Yu Cheng Xuang. Karena itu, kehadirannya di kamar dagang Awan Ungu untuk menguji sebuah pil sungguh terasa tak wajar, seolah semua sudah dirancang. Tapi dengan statusnya, keputusan Si De Yuan akan menjadi kata akhir di dalam kasus ini. Di seluruh kota Haiti hanya ada 3 alkemis tingkat 8. 2 di antaranya bernaung di kamar dagang saingan Awan Ungu, sehingga mustahil bagi Han Xuan untuk meminta bantuan mereka. Kini ekspresi Han Xuan semakin suram. Dia tahu ini bukan lagi kebetulan. Semua telah diatur dengan cermat. Sebuah konspirasi yang perlahan menjerat mereka, menggiring kamar dagang Awan Ungu dalam kehancuran langkah demi langkah. Ia menyadarinya, namun dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan arus yang kian menelan segalanya. Dalam waktu singkat, Si De Yuan tiba. Seruan menggema dari luar pintu, membuat ruangan kembali menjadi tegang. Banyak orang yang mulai berbisik. Kekaguman terdengar dari setiap sudut ketika melihat sosok Si De Yuan. "Master Si, Anda akhirnya datang. Mohon bantu saya menuntut keadilan untuk saudara saya," kata Yu Cheng Xuang. Dia segera maju dan memberi hormat kepada Si De Yuan. Han Xuan menyadari bahwa situasi ini semakin genting. Namun dia tetap harus menjaga etikanya. Dia melangkah maju dan menyambut Si De Yuan. "Salam hormat untuk Master Si." Si De Yuan membalas dengan angkuh. Meskipun suaranya lemah, sorot matanya memancarkan kecerdikan yang tajam. Dia kemudian tampak menyeringai sedikit dan berkata, "Jadi, kau adalah ketua dari Serikat Awan Ungu saat ini. Maafkan ketidaksopananku." Han Xuan menunduk sedikit, menanggapinya dengan tenang. "Master Si terlalu rendah hati. Sejujurnya ini adalah masalah kecil, tetapi kami sampai harus membuat Anda turun tangan secara langsung. Sungguh kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan hati dari Master Si."
Ucapan itu terdengar sopan di permukaan, namun cukup tajam bagi mereka yang peka. Beberapa orang saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dengan kedudukan si De Yuan, mustahil dia datang hanya karena permintaan dari Yu Cheng Suang. Kecuali ada kekuatan besar yang bermain dari balik layar. Dengan posisi itu, otomatis semua orang bisa menduga bahwa Serikat Pekerja Awan Ungu sedang ditargetkan. Oleh karena itu, situasi ini tidak akan berakhir dengan mudah. Banyak orang yang mulai berpikir bahwa ini akan menjadi akhir dari Serikat Pekerja Awan Ungu. Dan tentu kita akan tunggu apakah sungguh ini akan menjadi akhir dari Serikat Pekerja Awan Ungu cabang kota Haiti, dan apakah Yun Xiao akan diam saja melihat Han Xuan yang ditekan oleh pihak lawan. Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sebelum ditutup, sorry banget hari ini agak telat lur, karena memang kalau Kamis itu jadwalnya padat banget. Dan tadi itu Ani udah mulai rekaman, dapat setengah jam, kemudian nggak bisa dikondisikan mata. Ani mikir untuk oke lah rehat sejenak, ketiduran sampai jam 1. Ya, ini baru selesai rekaman, baru selesai editing, jadi ya update-nya jadi subuh ya. Sorry banget. Semoga tidak mengurangi kenikmatan nonton di pagi ini. Terima kasih, see you again di next video dan bye.